Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu saat ini ataupun ke depannya. Bagaimanakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Dan ingat ya buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku harap buat teman-temanku Virgo semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi kamu saat ini. Apakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat ya, beberapa dari kamu itu ada yang melakukan sebuah penolakan terhadap mungkin suatu pekerjaan kah, atau suatu masalah cinta kah ya. Seperti gini ya, kamu itu kayak merasakan ada yang menginginkan kamu nih, ada yang ingin dekat dengan kamu, bahkan ada yang ingin memulai satu hubungan dengan kamu, tapi kamu menolak. Kenapa? Ternyata mungkin saja beberapa dari kamu punya trauma di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa membuka hati. Oke. Nah, di sini aku merasakan beberapa dari kamu ternyata lagi memperbaiki diri ya, untuk mengupgrade energi gitu ya. Seolah nantinya kamu kayak ngerasa belum siap untuk menjalani hidup dengan seseorang yang mungkin ya nantinya ya akan bisa mencintai kamu dengan tulus. Belum bisa, karena kamu belum bisa buka hati. Ya bisa jadi orang ini benar-benar tulus sama kamu, tapi kamu belum bisa buka hati. Nah, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku melihat ya, beberapa dari kamu akan bisa merubah semuanya. Kamu memiliki satu perubahan dalam diri kamu ya, yang akhirnya mungkin saja perlahan-perlahan kamu bisa membuka hati, membuka diri, yang buka pikiran. Kenapa? Karena seseorang yang mungkin menginginkan kamu ini ya, seseorang yang akan datang kepada kamu ini, dia benar-benar memiliki ketulusan. Dia tidak menyerah ya. Saat kamu menolak dia tidak menyerah. Bahkan seseorang ini ya, dia justru makin berusaha keras, pengen menunjukkan kepada kamu kalau aku itu layak loh buat kamu gitu loh. Jadi ini sungguh mengejutkan sih bagi kamu ya. Kamu juga kaget. Ada yang seperti ini. Ada yang orang yang benar-benar menginginkan kamu. Ada orang yang benar-benar punya ketulusan ya terhadap kamu. Dan seseorang ini mungkin saja nantinya dia akan bisa membuat hati kamu itu kayak bahagia ya. Hati kamu sembuh dari rasa sakit, dari rasa sedih ya. Aku melihat di sini beberapa dari kamu pada akhirnya akan bisa menerima dia. Aku merasakan ya, ada cinta yang tulus di sini dari seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Awalnya sih kamu kayak merasa ya kayak tidak respect juga. Kamu menolak ya awalnya ya. Ternyata kamu melihat kesungguhan dari dia. Kamu kan udah aku tolak dulunya, tapi kenapa sih kamu ngotot? Ternyata ya seseorang ini benar-benar memahami siapa kamu, memahami penderitaan kamu. Nah, disinilah saat kamu ingin merubah hidup kamu, di situ kamu menemukan jalannya. Oke? Jadi, aku juga melihat kamu akan memilih siapa yang mungkin akan datang kepada kamu ya, dan bisa menunjukkan cintanya. Karena bisa jadi ya, sebelum-sebelum ini kamu itu pernah merasakan kekecewaan karena ada seseorang yang awalnya itu kayak menjanjikan inilah, menjanjikan itu ya. Banyak hal yang memang sudah dia tunjukkan kepada kamu. Bahkan dia mengiming-imingkan suatu kebahagiaan cukup luar biasa. Ternyata apa? Mereka mengecewakan kamu. Dia mengkhianati kamu. Dan semua itu adalah janji palsu yang mungkin dia buat untuk kamu. Di situ kamu merasa kayak kayak trauma. Menemukan orang-orang yang awalnya baik gitu ya. Nah, di sini mungkin saja ada suatu hal yang membuat kamu yakin terhadap seseorang ini.
kamu tetap mencari tahu dulu tentang dia, kamu juga stalking dia, kamu juga, apa ya, kayak mantau dia juga nih, dari teman-teman. Nah, di situ akhirnya kamu menemukan jawabannya, ya. Dan, kamu merasakan adanya suatu hal yang baik dari diri seseorang ini. Ya, semoga aja ya, intuisi kamu mengatakan bahwasanya seseorang yang akan datang kepada kamu ini, dia adalah orang yang baik dan tulus, ya. Bahkan kamu merasa nggak nyangka kamu bisa keluar dari trauma masa lalu ya. Dengan hadirnya seseorang ini ya, kamu bisa keluar dari masa lalu, trauma masa lalu, dan kamu akan menikmati satu kebahagiaan kamu ke depan. Oke. Di sini ada kamu akan create your own happiness ya. Kamu akan membuat kebahagiaan kamu sendiri. Kamu tahu bagaimana caranya, ya. Karena disinilah saat kamu menemukan seseorang, kamu tahu kamu itu kayak bahagia banget bersama dia. Kamu juga nyaman bersama dia. Dari situ kamu akhirnya ingin membuat kebahagiaan untuk kamu diri kamu sendiri dengan cara mungkin menerima dia gitu loh. Ternyata ada ketulusan dari diri dia ya. Karena tidak semua orang sih yang jahat ya. Tidak semua orang itu kayak suka PHP ya. Ada beberapa dari mereka itu ada yang baik. Nah, mungkin saja pada akhirnya kamu ketemu dengan orang yang baik di sini ya. Di sini dia mencoba untuk memperbaiki kondisi kamu. Mungkinkah dia di sini juga akan menaikkan derajat hidup kamu, dan pada akhirnya ya kamu juga tidak menyangka perubahan ini terjadi pada kamu. Ya, kamu gak nyangka perubahan hidup kamu ini terjadi seketika ini. Oke. Dan di sini aku juga melihat beberapa dari kamu create your own life ya. Kamu membuat hidup kamu sendiri itu kayak ya ini hidup aku. Dan aku yang tahu gitu ya. Apa yang harus aku lakukan ke depan, apa yang aku butuhkan ya. Ternyata aku membutuhkan dia. Dan dialah orang yang aku butuhkan walaupun awalnya kamu tolak, awalnya kamu abaikan. Ternyata ya dia yang selalu ada buat kamu. Dia yang selalu ada di samping kamu, dan dia selalu memahami kamu gitu loh. Di situ kamu merasa yakin dia adalah orang yang dikirimkan Tuhan buat kamu. Oke? Nah, di sini aku melihat juga ada beberapa dari kamu yang ini terhubung dengan orang masa lalu ya. Di sini ada nostalgia, a moment regret. Sepertinya seseorang ini membuat sebuah apa ya, kayak rencana atau planning ya untuk mendekat ke kamu. Dia ingin kembali gitu ya. Kenapa sih orang-orang dari masa lalu ini ingin kembali ke kamu? Karena mungkin dia melihat kamu yang benar-benar berbeda. Kamu sudah menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu sudah menunjukkan value-nya kamu di sini. Sehingga membuat mereka merasa menyesal gitu loh. Sudah menyakiti kamu, mengabaikan kamu. Ternyata kamu itu adalah orang yang begitu berharga. Ya, kita akan coba lihat dari segi kartu tarotnya. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya di sini. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Bayangkan. Apa yang akan terbaca? Ya. Di sini ada Saman. Wah, Divine Wisdom, Spiritual Power. Nah, aku melihat kamu ini akan memiliki saat ini ya, kamu akan segera memiliki sebuah kekuatan spiritualnya kamu. Nah, disitulah nantinya kamu akan ngerasakan ada orang-orang yang tulus, ada orang yang tidak ya. Dan kamu akan nyadari itu. Dan jika kamu ngerasa ada orang yang tidak tulus, kamu akan membentengi diri kamu, membatasi diri kamu. Tapi ada orang yang tulus, ya kamu akan pertimbangkan dan mencoba untuk memulai satu kehidupan bersama dia ya. Kamu coba untuk menjalin satu hubungan dulu. Bisa jadi nantinya, oh ini loh yang aku butuhkan ternyata gitu ya. Ini kamu akan melihat sebuah kebebasan kamu akan melihat sebuah kebijaksanaan kamu ya, dan kamu akan melihat sebuah kebahagiaan kamu di sini. Ya, dengan kekuatan spiritualitas kamu ya, kamu bisa menemukan kebahagiaan itu mungkin bersama orang yang tepat. Orang yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu nantinya ya. Atau bisa juga ya tentang sebuah kehidupan sosialita kamu ya. Mungkin banyak di antara kamu itu tidak disukai gitu ya oleh teman-teman, karena mungkin apa yang kamu miliki itu membuat mereka iri gitu. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk melepaskan, karena kamu akhirnya sadar gitu loh, kalau orang-orang seperti itu tidak akan membawa perubahan pada kita, justru itu akan membuat kita terkontaminasi gitu. Itu yang membuat kamu akhirnya mencoba untuk menolak mereka.
ya, agar kamu menemukan sebuah jalan ya menuju kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Oke. Nah, kamu juga mencoba untuk membuat diri kamu itu menjadi orang yang kuat. Ya mungkin saja dengan masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini, itu membuat diri kamu kuat. Kamu akan terlihat masa bodoh. Bahkan kamu juga akan terlihat menjadi orang yang memiliki power. Kamu bahkan makin elegan, makin mempunyai kuasa di sini gitu loh. Jadi sehingga ya kamu jangan, ya ternyata ada juga sih beberapa dari mereka yang merasa hidupnya itu kayak udah berakhir, udah pesimis saja gitu ya, membuat mereka tidak bisa maju atau bangkit. Tapi di sini ada beberapa dari kamu itu kayak semua masalah yang kamu hadapi itu membuat kamu makin bangkit, makin menunjukkan siapa kamu gitu loh, makin menunjukkan power kamu di sini, ya. Jadi kamu tidak bisa lagi untuk disakiti, kamu tidak bisa lagi untuk dikhianati di sini. Itulah kekuatan yang kamu miliki. Jadi kalau misalnya ada masalah yang kita hadapi, jangan kita merasa ini sudah berakhir, enggak. Jadikan itu sebagai pelajaran, jadikan itu sebagai cambuk bagi kita untuk memiliki power ini gitu loh. Oke? Nah, ada apa lagi di sini? Beauty, ada abundance. Kamu akan terlihat begitu cantik, begitu indah, ya. Kamu itu orang yang berbeda dari siapapun. Saat ini kamu akan merasakan adanya keberlimpahan, rezeki yang berlimpah, bahagia yang berlimpah, ya. Kamu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang sama kamu, ya. Karena kamu sudah bisa membatasi diri dengan orang-orang yang toksik. Sehingga kamu akan ketemu dengan orang yang layak lah untuk berada di samping kamu gitu. Ya. Di sini juga ada security, ada abundance lagi. Kamu juga akan selalu kayak dilindungi. Kamu seperti akan selalu diprotek nih. Karena apa? Karena kamu bisa jadi dulunya itu banyak melakukan hal-hal baik. Ya, sehingga balasannya di saat kamu kayak butuh bantuan, ya kamu itu selalu menemukan jalan, ya. Sehingga kamu tidak akan pernah merasa kesusahan. Oke. Nah, di sini aku melihat ada The Hangman, pasien. Kamu akan bisa merubah hidup kamu. Kamu akan keluar dari zona nyaman kamu saat ini, atau dari zona keterpurukannya kamu. Kamu akan bisa menyembuhkan diri kamu di sini. Ada pasien, kamu akan bisa sembuh dari kesedihan, dari kekecewaan, ya, dari keterikatan kamu dengan orang-orang toksik itu kamu akan bisa lepas, ya. Karena berasal dari diri kamu dulu nih, diri kamu yang ingin sembuh. Ya udah, saat kamu menginginkan sembuh, ya kamu akan menolak semua orang-orang yang mungkin tidak layak untuk kamu, gitu ya. Ini ada energi, ada result, ada hasil yang mungkin akan kamu dapatkan dari kerja keras kamu, ya. Ada energi yang cukup luar biasa yang kamu dapatkan di sini, ya, dari usaha dan perjuangan kamu, ya. Apapun yang kamu perjuangkan, aku lihat ya itu akan benar-benar bisa membuat kamu itu kayak happy gitu. Oke. Kita akan coba lihat lagi apa yang terbaca untuk percintaannya kamu. Oke. Apakah yang akan terbaca di sini? Ya. Nah, di sini energi negatif akan selalu ada mengikuti kamu. Dari sini kamu harus berhati-hati karena akan banyak ya. Di saat kita sudah sukses, jangan disangka kita itu udah lepas dari energi negatif. Justru energi negatif itu akan semakin banyak gitu ya. Di situ harus kamu bisa atasi. Nah, tetapi di sini aku melihat memang kamu tidak akan mudah tergoda lagi, ya. Apalagi mungkin dengan orang-orang ketiga atau kamu akan diduakan, ini tidak mungkin lagi gitu karena kamu itu sudah menjadi seseorang yang memiliki power, membuat orang-orang merasa takut untuk menyakiti kamu lagi, ya. Begitu, harusnya kita begitu ya. Kita harus membuat orang-orang takut untuk menyakiti kita. Dan bukan berarti dia tunduk, enggak ya, tapi dia lebih untuk mencintai kita dengan tulus, menyayangi kita dengan tulus, ya. Karena di sini aku juga melihat ada Kevin, sesuatu hal yang sudah berakhir. Mungkin ini adalah masa lalu kamu sudah berakhir, kesedihan kamu sudah berakhir, kekecewaan kamu sudah berakhir ya. Sekarang yang ada adalah new beginning bagi kamu. Perubahan kamu, fase baru kamu, kehidupan baru kamu, lembaran baru kamu akan kamu segera dapatkan di sini. Ya. Nah, semoga aja tiba-tiba semuanya berubah. Kamu nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Hidup kamu bisa berubah mungkin dengan hadirnya seseorang, ya. Begitu. Di sini ada Paradise. Kamu akan merasakan kebahagiaan dan kamu akan bersenang-senang di sini. Saat ini kamu akan merasa bahagia saat ketemu dengan orang yang memang sudah layak buat bagi kamu, menurut kamu gitu ya. Kamu ngerasa happy. Oh, ini loh orang yang aku cari ternyata. Orang yang selama ini tidak tampak di permukaan, ya tiba-tiba aja muncul. Mungkin ini adalah sebuah takdir kamu untuk bertemu dengan dia, ya. Di sini aku juga melihat ada di Cheshire. Mungkin ada juga sih beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan orang yang mungkin sudah menikah,
dia punya anak, tapi dia orang yang begitu kayak bertanggung jawab, atau dia orang yang penuh kelembutan kalau dia perempuan gitu ya. Jadi ya semuanya itu memang sudah diatur. Sekarang bagaimana cara kamu untuk menyiapkan hidup kamu ke depan dengan kebahagiaan yang memang sudah kamu harapkan sejak lama ini ya. Oke, teman-temanku. Mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa mau kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.